Pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja menjadi permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Berdasarkan laporan kekerasan seksual di dunia kerja tahun 2021 yang dirilis oleh Never Okay Project, 65 kasus kekerasan seksual di dunia kerja terjadi berdasarkan pemberitaan media sepanjang tahun 2021. 14 dari 65 kasus terjadi di sektor kerja prostitusi. Selain sektor pekerjaan yang tercatat dalam laporan tersebut, terdapat salah satu sektor pekerjaan yang rentan mengalami pelecehan seksual, yaitu SPG. SPG atau Sales Promotion Girls merupakan pekerjaan yang memiliki kontak langsung dengan konsumen, termasuk SPG rokok. Mereka rentan mengalami pelecehan seksual ketika sedang menawarkan rokok kepada konsumen karena stigma masyarakat yang memandang rendah SPG. Sebut saja namanya Agnes, dirinya merupakan salah satu SPG yang pernah mengalami pelecehan seksual oleh konsumen. Aku mesti kan muternya itu nyeser, itu kan kayak jalan kan nyeser ya. Aku nyeser di suatu kayak public area. Terus aku berhenti di salah satu bank swasta. Aku nawarin sama pegawainya situ. Aku nawarin malah dia nggak beli barang aku, malah aku dicium. Berarti kan orang itu kan memandang kita kan kayak nggak tahu ya kok bisa kayak tanda kutip maaf ya nafsu kayak gitu. Padahal kan juga biasa, bajunya juga biasa panjang-panjang kok, nggak itu kok dia bisa kayak gitu loh. Agnes pun melaporkan kasus tersebut kepada atasannya dan berujung pada permintaan maaf pelaku. Selain Agnes, SPG lain sebut saja JJ, mengaku dirinya juga pernah dilecehkan oleh konsumen, mulai dari pelecehan verbal hingga non-verbal. Ngalamin itu, sering bahkan sampai nangis saya. Kalau saya sendiri, saya dari konsumen, dari pihak konsumen. Kadang kita selling, kadang kita disentuh, disentuh, diraba, itu kan udah termasuk pelecehan. Kalau bagi saya, misalnya kita disentuh, diraba, kita disentuh itu kan udah termasuk pelecehan bagi saya. Cuman bagi saya itu udah termasuk itu pelecehan. Ya seperti itulah. Kadang ada yang sampai di bahasa nenek itu toh, nah kadang ada. Itu kan termasuk kalau kita nggak terima kan kita hanya bisanya gimana? Ya udah kita nangis. Ya itu bentuk dari pelecehannya seperti itu. Naasnya, pelecehan seksual yang dialami oleh SPG tidak hanya dilakukan oleh konsumen, tetapi juga atasannya, yaitu tim leader dan event organizer. Event organizer merupakan pihak ketiga yang menjadi penghubung antara perusahaan dengan SPG. Sementara itu, tim leader merupakan atasan langsung dari SPG. Sebagaimana yang dikatakan JJ, sebagian besar pelecehan yang dilakukan oleh tim leader maupun event organizer adalah pelecehan verbal, seperti ajakan untuk melakukan hubungan intim. Apabila SPG tersebut menolak, maka tidak akan diberikan pekerjaan oleh atasannya. Aku pernah itu kejadian dulu waktu 2007. Dia nggak mau, dipaksa dia nggak mau, besoknya nggak dipakai. Ganti SPG nih, dia mau nih melayani si bos, dipakai sampai 1 minggu. Tapi habis itu diganti lagi. Jadi itu anggapannya tuh kayak, kau udah aku pakai, ya udah, kalau aku bosen aku buang. Dia mau ya lanjut, kalau nggak mau kan nggak, terserah si bos kan yang punya, mau dikeluarin kayak mau diapa kayak kan terserah. Salah satu regulasi yang mengatur tindak kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja adalah KUHP pada pasal 281 tentang kesusilaan di muka umum dan pasal 289 sampai pasal 294 tentang perbuatan cabul. Ketika kasus tersebut ada di lingkup pekerjaan, entah itu konsumen, entah itu sesama pekerja, entah itu dia yang memiliki relasi kuasa ataupun jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut ataupun di tempat tersebut. Nah, ketika itu memang melukai harkat dan martabat perempuan dan menganggap bahwa perempuan itu objek seksual, nah itu yang dinamakan sebagai pelecehan seksual di tempat kerja seperti itu.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada SPG yang berani melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami karena menganggap hal ini sebagai risiko pekerjaan. Kalau itu kan mesti keep silent ya. Kadang enggak sih, enggak. Pada keep biasanya di keep sendiri-sendiri. Itu kan mungkin mentalnya kan memang harus mental benar-benar kuat ya. Jadi kayak ya wes lah ini resiko pekerjaan kayak gitu. Bahkan, tim leader yang mengetahui kondisi SPG di lapangan pun mengatakan bahwa pelecehan seksual yang dialami SPG merupakan risiko pekerjaan. Mas venuenya kok sepi kayak gitu, tempatnya kok sepi, terus pengumumannya juga angel, ditawarin udah susah. Kadang kan kalau ya bapak itu kan mereka cuma goda-goda aja. Mas banyak yang beli malah anak muda, karena dia kan rasa gengsi ya sama temennya. Kalau ditutupi, mungkin dia juga pengen kenal sama mbaknya. Mungkin habis beli rokoknya minta nomornya kan nggak ada yang tahu kan soalnya gitu kan. Kalau bapak tuh pada ngajakinnya yang aneh-aneh soalnya. Ya kayak ngajak nyanyi atau ngajak apa. Aku sering soalnya dulu. Zaman TL ya diajak SPG ku nyanyi, tapi ternyata dibayari sama tamu nih, bisa kayak gitu. Sering gitu. Tapi di luar jam kerja. Waktu jam berapa? Kalau yang diceritakan Mbak Septi tadi itu kan berarti memang korban itu belum merasa bahwa dirinya adalah korban dan dia belum merasa bahwa saya mendapatkan pelecehan ini yaitu dampak dari saya bekerja di sini misalkan. Oh itu sudah resiko saya ketika saya bekerja sebagai SPG, enggak, karena itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Kemudian itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terusnya itu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang dimana di setiap undang-undang itu kan sudah mengatur terkait pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual begitu. Nah, untuk memberikan efek jera kepada pelaku, nah itu memang harus diproses menurut saya secara hukum seperti itu. Tapi memang kembali lagi harus dikuatkan terlebih dahulu korbannya seperti itu, Mbak. Pelecehan seksual bukan sesuatu yang semestinya dinormalisasi. Apapun bentuknya, pelecehan seksual mesti ditindak agar lingkaran pelecehan ini dapat dihentikan.